Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Inna dinna indallahi Islam. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi. Allah berkenan masih memberikan kita umur, waktu dan kesempatan serta kesehatan di siang Jumat yang berkah ini, di Masjid Al-Ikhlas ini, majelis yang insya Allah mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita limpahkan, kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in dan kita selaku umatnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Al-Islam atau dinul Islam terbagi atas 3 bagian yang pokok. Yang paling tinggi adalah akidah atau keimanan, keyakinan atau kepercayaan. Yang kedua adalah syariah, norma, aturan yang diberikan Allah dan yang dicontoh Rasulullah SAW agar kita tidak tersesat dalam kehidupan dunia ini, selamat di akhir hayat kelak. Yang ketiga adalah akhlak atau perbuatan baik atau al-ihsan. Izinkan khotib, hadirin sidang Jumat, menjelaskan secara sederhana apa itu akidah. Akidah adalah keyakinan, kepercayaan, keimanan kita. Dalam bahasa Latin disebut credo atau faith atau creed dalam bahasa Inggrisnya, yang termaktub dalam Al-Qanun Sittah, rukun iman yang 6. Yang pertama, percaya iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitabullah. Yang keempat,
iman kepada Rasul Allah. Kelima, iman kepada qada dan qadar, dan iman kepada hari akhir, hari pembalasan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasul bima unzila ilaihi bir rabbih wal mu'minun. Para rasul mengimani, meyakini apa yang diturunkan Allah. Begitu pula kaum mukmin. Kullun amana billah. Kami beriman kepada Allah, wa malaikatihi, iman kepada para malaikat, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah, wa rusuli, iman kepada nabi dan rasul yang dikenal oleh kita dalam Quran dan Sunnah ada 25. Begitu pentingnya makna akidah. Bagaimana kita akan melakukan suatu amalan ataupun peribadatan kalau kita sendiri tidak meyakini, tidak mengimani bahwa keberadaan Allah itu jelas. Allah selalu melihat kita, mengawasi kita. Anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kalau kalian beribadah kepadaku, kata Allah, seakan-akan kalian melihatku. Tentu tidak. Tapi kami, kata Allah, melihat dan menyaksikan kalian. Jadi begitu pentingnya. Kemudian yakin, iman kita kepada para malaikat. Yang jelas yang kita kenal malaikat Jibril, malaikat Mikail yang selalu memberikan rezeki kepada kita, malaikat Israel pencabut nyawa, nungadodoho orang Pak. Setiap saat kita kadang-kadang merasa tenang, nyaman dengan kesibukan kita, dengan kesenangan kita, tapi kadang-kadang kita tidak ingat bahwa malaikat Israel selalu mengawasi kita, menunggu perintah Allah. Kemudian malaikat sebelah kita, Raqibun Atid, yang mencatat amal baik dan buruk kita. Kemudian Allah menurunkan kitabullah yang harus kita iman. Setidaknya ada 5 Pak, ditambah dengan suhuf Ibrahim, Taurah Nabi Musa, Zabur atau Mazmur Nabi Daud, Injilnya Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian Al-Quranul Karim, kitabullah yang paripurna yang melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Kemudian iman yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Kita mungkin tidak mengenal, ternyata semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, warasatul anbiya itu ada 1.300 Pak. Dikenal dalam hadis ada 313 Rasul. Yang kita kenal ada 25 Rasul. Dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, terus Nabi Ishak, Nabi Ismail, terus Ismail ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus Nabi Musa, sampai Nabi Ilyas, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kita mengenal dengan qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah yang diturunkan kepada kita, yang kita bisa mengusahakannya. Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu bangsa kalau kalian sendiri tidak merubahnya. Kemudian qadarullah yang ditetapkan Allah, kelahiran kita, kematian kita, bahagia cilaka kita. Yang terakhir, arkanul sittah adalah percaya kepada hari akhir, hari pembalasan, hari perhitungan. Besar dosa, kecilnya dosa, Allah akan membalasnya, Allah akan memperhitungkannya. Bagaimana dalam Quran surat Al-Zilzal ayat 6-7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebaikan walaupun sebiji zarah, kebaikan, apalagi kebaikan yang luar biasa, memberikan infak sedekah kepada anak yatim, penghafal Quran, wah luar biasa jariahnya Pak. Alif lam mim bukan satu kebaikan, alif harfun satu kebaikan, lam satu kebaikan, mim satu kebaikan, dikalikan 10 sampai tidak terbatas. Menjabil hasanah falahu asru amsalihah. Apalagi kita melakukannya di bulan-bulan terbaik. Ini bapak-bapak kena, ini bulan apa Pak? Bulan Rajab Pak, Rajab Mudhar, salah satu bulan yang diagungkan Allah. Barang siapa melakukan kebaikan maka akan dilipat gandakan pahala. Begitu pula barang siapa melakukan dosa, keburukan, dilipat gandakan ganjarannya, dosanya. Rajab, Rasulullah SAW ketika bulan Rajab, 2 bulan sebelum Ramadan, beliau sudah mempersiapkan diri. Adek, jangan mengganggu, maaf. 2 bulan sebelum Ramadan, Rasulullah mengingatkan para sahabat, mengingatkan keluarganya untuk mempersiapkan diri, untuk menjaga ibadahnya menjelang kedatangan tamu agung. Gitu kan. Bagaimana dengan kita Pak? Malah salafus soleh sebelum 2 bulan sudah mempersiapkan diri, karena begitu agungnya bulan Ramadan. Entah seperti itu. Kita lanjutkan Pak. Syariah Pak. Setelah akidah kita kuat, kokoh, mengimani, mengislami Pak, Allah dan Rasulnya, malaikat, kitabullahnya, dan hari pembalasan, qada dan qadarnya, maka kita akan beribadah secara kafah Pak. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, kul inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Syariah, norma, aturan ibadah antara hubungan hamba dengan kholiknya Pak, diatur oleh Allah yang dinamakan ibadah mahdhuf, yang termaktub dalam arkanul khamsah, rukun Islam yang 5 Pak. Syahadatain yang tadi dijelaskan, keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sholat Pak, zakat, saum dan haji. Ini ibadah-ibadah pokok Pak, ibadah yang khas, ibadah khusus, yang cara, acara, tata cara, upacaranya sudah ditentukan oleh Allah. Tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurangi. Sudah ada jelas perintah Allah,
dalam segala sumber hukum Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada sholat, Pak. Sholat dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 109. Aqimis sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan waktu-waktunya. Kul aqimis sholat, aqimis sholat. Fi'lun, Pak, kata kerja. Inna sholata, kata benda ismu. Tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Rasulullah menjelaskan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat kami sholat, dengan manakib aturan main. Ada 85 kata benda, kurang lebih 30 surat dalam Quran, dan 15 kata kerja. Begitu pula zakat, Pak. Zakat setahun sekali, Pak. Belum zakat penghasilan, zakat harta, zakat perhiasan, ada nisabnya, Pak. Dijelaskan dalam Quran jelas di surat Al-Baqarah. Aqimi sholat wa itai zakat, biasanya digabungkan dengan sholat, Pak. Seperti itu, Pak. Kemudian, Pak, saum yang kita akan datangi, Pak. Selama 11 bulan Allah meminta 1 bulan penuh untuk melaksanakan ibadah saum, Pak. Sebagaimana tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum. Kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada kaum-kaum sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Pak, zaman Nabi Adam sudah mengenal saum, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud kan kita mengenal saum Daud, Nabi Musa kita mengenal saum suruh, gitu kan. Begitu pula Nabi. Dan yang paling luar biasa adalah Allah memberikan saum Ramadan kepada kita. Begitu luar biasanya. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah 183 sampai 185. Rasulullah mencontohkan, somu tasihu, saumlah agar kalian sehat. Asyamu jundah, saumlah supaya kamu mendapat perlindungan, perisai atau tameng. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa saum di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridho Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Aduh, luar biasa, Pak. Kita sebagai umat muslim, umur kita, Pak, tidak banyak yang lebih dari 80 tahun, Pak. Kemudian fisik kita begitu terbatas, tidak seperti umat-umat yang lain. Tapi kita diberi bonus, Pak, luar biasa. Nanti kita di bulan Ramadan kita mendapatkan 1 malam lah yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana Al-Quran diturunkan. Inna anzalna fi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita akan mendapatkan 1 malam yang lebih baik dari 83 tahun. Luar biasa. Begitu pula haji, Pak. Allah memerintahkan, menegaskan, mengajarkan kita untuk berhaji, berumroh. Jelas
di surat Al-Hajj, di surat Al-Imran, di surat Al-Baqarah tentang haji. Ya. Dan Rasulullah menjelaskan hajjan mabruran wa umratan, ya, jazaa'ul ilal jannah. Barang siapa melaksanakan haji, umroh antara umroh dan umroh, dakhalal jannah, surga balasannya Pak. Tapi ingat, perbuatan dosa tetap kudu ditobatan Pak. Banyak orang-orang yang ingin melepaskan dari ikatan dosa, kejahatan, kezoliman terhadap sesama. Ada orang ku haji kayak beres umroh, tobatan di multazam tak seperti itu. Mudah-mudahan hadirin sidang Jumat, kupasan yang sederhana ini dari akidah sebagai pondasi kita yang fundamental, harus kita yakini bahwa Allah senantiasa bersama kita. Allah yang Maha Ahad, Allah yang Maha Hidup, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, mengawasi kita. Dan Allah mengutus para malaikatnya untuk melihat apa yang kita lakukan. Kita sudah tidak boleh mengatakan bahwa saya tidak mengetahui keterangan. Allah sudah menurunkan sumber dari segala sumber hukum, Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu pula Rasulullah yang diutusnya. Kita meyakini bahwa ada hari pembalasan, dan kita meyakini ada ketetapan yang harus kita yakini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang kedua Pak, ibadah ghairu mahdhuf. Ini ibadah yang dianggap tidak terlalu penting, mungkin karena ini urusannya keduniaan Pak. Ibadah turunan Pak, bukan ibadah yang khusus, yang sudah ada perintah Allah dan contoh dari Rasulullah. Ibadah ini apapun yang kita lakukan boleh-boleh saja, kecuali yang dilarang. Ibadah ghairu mahdhuf Pak. Rutinitas kita Pak, keseharian kita Pak. Kadang kita dalam rutinitas pekerjaan, aktivitas keseharian, kita tidak merasakan bahwa semua itu rangkaian amalan yang bisa bernilai ibadah Pak. Bapak-bapak sebagai pegawai kantor PNS bisa berangkat ke kantor dengan menyebut asma Allah. Para petani ke sawah ladang, para polisi, tentara ke markas, ke para niatkan sebagai ibadah. Para buruh, para pedagang ke pasar, ke pabrik, niatkan semua itu ibadah. Begitu pula Pak, ibu-ibu Pak, pesankan kepada ibu-ibu, karena ibu-ibu itu berat sekali perjuangannya, di mana dia mengurus kita Pak, mengurus anak, mengurus rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda bahwa ibu-ibu yang mengurus di rumah tangganya sama dengan jihad fisabilillah. Begitu pula kita Pak, kita bangun tidur, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusur. Kita berdoa, kemudian kita mempersiapkan diri untuk berjihad Pak. Kita ke kantor untuk berjihad Pak. Niatkan karena Allah, supaya tidak ada godaan setan yang terkutuk Pak, bahwa di jalan, bahwa di kantor, sampai kita pulang kembali Pak. Kata Rasulullah SAW, barang siapa bekerja karena Allah fisabilillah, maka kematiannya dianggap syahid. Ya. Jadi jangan dianggap enteng.
Karena memang kita sudah tidak ada zaman jihad secara fisik, Pak. Sekarang kita bagaimana caranya sebagai umat Islam yang mayoritas ini ya bisa bersatu, bisa menggalang persatuan, sama-sama kita melakukan yang terbaik pada diri kita masing-masing, Pak, ya. Kita sebagai pegawai negeri yang baik, ya, yang amanah. Kita pedagang yang baik, ya. Kemudian kita sebagai aparat yang mengayomi, yang baik, yang lebih peduli kepada yang kecil, ya. Kemudian buruh, petani, nelayan yang baik, yang jujur. Insya Allah, Pak, kalau semua diawali dari diri kita, kemudian tetangga kita, ya. Jadi kita niatkan, Pak. Mungkin saja, Pak, ini saya pribadi, ya. Sekian puluh tahun, Pak, coba rasakan apakah dalam muamalah bapak-bapak, muamalah kita, keseharian kita, rutinitas kita selalu diiringi dengan zikir, Pak. Padahal Allah menegaskan dalam surat An-Nisa, wa idza qadaytumus shalah, apabila kalian telah melakukan ibadah, terutama sholat, fazkurullah, tetap berzikir, Pak. Qiyamah, ketika berdirinya, wa qu'udah, ketika duduknya, Pak, di mobil, di tempat pekerjaan, wa ala junubikum, sampai kalian ke tempat pembaringan, selalu ingat kepada Allah. Apakah kita merasakan bahwa sekian lama kita hidup, apakah apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah, amal soleh yang bernilai di sisi Allah? Apakah kita selalu ingat berangkat kerja bismillah, paling tidak bismillah, lebih lengkap bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil adzim. Di tempat kerja insyaallah kita akan selalu dilindungi, Pak. Kemudian kita ke peraduan, Pak. Kita berwudu dulu, bismika Allahumma ahya wa. Penting, Pak. Karena ketika tidur di surat Az-Zumar ayat 46, Pak, coba buka, Pak. Allah mengangkat ruh orang yang hidup bersama ruh orang-orang yang mati. Kehendak Allah mengembalikan. Maka kan waktu kita bangun, kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Allah menghidupkan kembali. Kita masih diberi kesempatan ku Allah, Pak. Sama mumpun kita masih jeneng, masih hidup. Tadi ada pengumuman dari DKM, Ibu Anu meninggal pada hari Jumat. Aduh, luar biasa tuh. Ya, syariatnya gitu, Pak, ya. Mudah-mudahan memang jamaah ikhlas, khususnya ibu yang tadi, dan kita semua diberi taufik dan hidayah, diberi kekuatan, ya, untuk keistiqomahan, ya, keimanan, bahwa kita meyakini bahwa Allah bersama kita, para malaikat. Kemudian kita beribadah, baik ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh, selalu yakini bahwa ini hanya untukmu, ya Allah. Inna sholati, sholatku, ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama merenungkan diri kita. Istabdi nafsaka sadumiroka. Apa yang telah kita lakukan selama ini, apakah memang hanya untuk Allah, hanya untuk Rasulullah, untuk Islam? Padahal Allah luar biasa, begitu sayang kepada kita, Pak. Terakhir, Pak, Quran surat An-Nisa ayat 109, Pak. An-Nisa ayat 3, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Allah bersabda, jika kalian mencintaiku, kata Allah, fattabi'uni, maka ikutilah perintahku. Contoh Rasulullah
Muhammad Rasul. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Allah akan mengasihi kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa innahum yuqaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna ya Allah waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin fangsurna 'alal qaumil zalimin fangsurna 'alal qaumil fasikin fangsurna 'alal qaumil munafikin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.